Banyak klub kaya di Eropa menghabiskan uang besar, tapi tetap gagal. Namun di Italia, ada satu klub kecil yang justru bangkit dengan cara yang sangat berbeda. Tidak ada transfer gila, tidak ada pamer kekayaan, tidak ada drama, hanya satu hal, strategi. Dan yang mengejutkan, otak di balik semua ini adalah seorang pengusaha dari Indonesia, Michael Bambang Hartono. Bagaimana dia bisa mengubah klub kasta bawah menjadi penantang serius di Serie A hanya dalam beberapa tahun. Tahun 2019, Como 1907 bukan siapa-siapa. Mereka bermain di Serie D, kasta keempat, Liga Italia. Kondisinya hampir mati, keuangan hancur, fasilitas tertinggal, dan secara realistis, klub ini hanya tinggal menunggu waktu untuk hilang. Disinilah kebanyakan investor akan mundur, karena risikonya terlalu besar. Tapi Hartono justru masuk di titik paling berbahaya. Berbeda dengan pemilik lain yang langsung belanja pemain mahal. Langkah pertama Hartono justru tidak terlihat. Dia memperbaiki struktur klub. Stadion Giuseppe Sinigaglia direnovasi, fasilitas latihan ditingkatkan, manajemen diperkuat. Ini bukan langkah cepat, ini langkah yang sering diabaikan. Tapi justru disinilah fondasi kesuksesan dibangun. Satu hal yang membuat pendekatan ini berbeda. Hartono tidak mencoba mengubah Italia. Dia menyesuaikan diri dengan budaya sepak bola Italia. Tidak mengganti identitas klub, tidak menghapus sejarah, tidak memaksakan gaya luar. Dia memahami bahwa di Italia, sepak bola bukan sekadar bisnis, tapi identitas. Dan keputusan ini membuat fans tidak merasa terancam, justru merasa dihargai. Kesuksesan sebuah klub bukan hanya soal uang, tapi soal siapa yang menjalankannya. Di sini, Hartono membuat langkah yang sangat cerdas. Dia membawa sosok seperti Thierry Henry dan Cesc Fabregas. Namun bukan hanya sebagai simbol, Fabregas diberi peran nyata, bahkan menjadi pelatih dan bagian dari kepemilikan. Ini bukan keputusan populer, tapi ini keputusan strategis. Karena Hartono tidak mencari nama besar, dia mencari orang yang punya visi. Perubahan tidak terjadi dalam semalam, namun perlahan, Como mulai naik dari Serie D ke Serie B hingga akhirnya menembus Serie A. Dan yang lebih mengejutkan, mereka tidak sekadar bertahan, mereka bersaing melawan klub-klub besar seperti Juventus, AC Milan, dan Inter Milan. Walaupun di bawah arahan Cesc Fabregas, Como tampil berbeda. Mereka memainkan sepak bola modern, cepat, agresif, berani menekan dengan pemain muda seperti Nico Paz, Asane Diao, dan Martin Baturina. Tim ini bukan dibangun untuk bertahan, tapi untuk berkembang, dan inilah hasil dari perencanaan jangka panjang. Ketika Como mulai stabil di papan atas Serie A, perhatian mulai datang. Media Italia menyebut mereka sebagai The New Atalanta. Bahkan ada yang membandingkan dengan Leicester City, klub kecil, dengan ambisi besar, dan sistem yang jelas. Maret 2026 menjadi titik yang mengubah segalanya. Kabar wafatnya Michael Bambang Hartono mengguncang dunia sepak bola. Namun dampaknya di Como terasa jauh lebih dalam. Karena bagi mereka, ini bukan kehilangan pemilik. Ini kehilangan sosok yang membangun segalanya dari nol. Kemenangan 5-0 atas Pisa menjadi simbol, bukan sekadar hasil pertandingan, tapi penghormatan. Ada satu pertanyaan besar, kenapa strategi ini berhasil? Padahal banyak klub lain gagal. Jawabannya sederhana, karena Hartono tidak mengejar hasil cepat. Dia membangun sistem, dia memilih orang yang tepat, dan dia menghormati budaya lokal. Ini bukan pendekatan instan, ini pendekatan jangka panjang, dan di sepak bola modern, itu sangat langka. Hari ini, Como bukan hanya tim sepak bola, mereka adalah simbol bahwa klub kecil bisa naik tanpa harus kehilangan identitas. Dan lebih dari itu,
Ini adalah bukti bahwa orang Indonesia bisa bersaing di level tertinggi sepak bola dunia. Michael Bambang Hartono mungkin sudah tidak ada, namun sistem yang dia bangun masih berjalan. Tim ini masih berkembang, masih bersaing, dan mungkin akan segera mencapai Liga Champions. Jika itu terjadi, itu bukan keajaiban. Itu adalah hasil dari sebuah rencana besar yang dijalankan dengan sabar. Menurut kamu, haruskah kesuksesan seperti ini suatu saat dibawa pulang untuk membangun sepak bola Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar.